Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Aldi Maulana. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian Sunda, apa itu Sunda yang sebenarnya. Secara pengertian dan secara pembedahan ilmu, Sunda bisa diartikan secara geografis, etimologi dan terminologi, budaya Sunda dan mental Sunda, jati diri Sunda, cara hidup orang Sunda atau manusia Sunda, Sunda dan hubungan transendental, sejarah Sunda, lalu manusia Sunda dan orang Sunda. Nah, pertama-tama di sini saya akan sedikit memaparkan tentang Sunda, bahwa bukan hanya soal suku ataupun bagian barat dari wilayah Pulau Jawa. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang Sunda, bahwa Sunda bukan hanya soal suku ataupun bagian barat dari wilayah Pulau Jawa, namun lebih condong ke budaya, ajaran berperilaku. Secara etimologi, kata Sunda berarti cahaya ataupun air. Namun, banyak sekali definisi dari artian kata Sunda, dan seluruhnya artinya itu dalam konotasi positif ataupun baik. Dalam konsep keilmuan Sunda dapat dibedah dengan 5 hal. Yang pertama adalah silip. Silip adalah pengkiasan atau tidak dikatakan secara langsung namun dikiaskan pada hal lain. Yang kedua adalah sindir. Dikatakan secara tidak langsung tetapi menggunakan susunan kalimat yang berbeda. Contohnya, dalam penerapan kehidupan sehari-hari, ketika manusia Sunda bertamu, ketika misalkan meminta kopi, tidak langsung kayak, bolehkah saya meminta kopi? Tetapi dilakukan dengan sindir, yaitu contohnya, hujan kieu mah ngeunahna ngopi euy. Nah, itu salah satu penerapan dari sindir. Lalu yang ketiga adalah simbol, yaitu menyampaikan dalam bentuk lambang ataupun icon. Contohnya seperti kujang, seperti maung, itu merupakan pembedahan ilmu. Lalu selanjutnya seperti siloka, menyampaikan dalam bentuk pengandaian ataupun kode. Nah, yang terakhir adalah sasmita, yaitu pemaknaan yang berkaitan dengan perasaan hati seperti gestur ataupun body language. Pada titian laku atau perilaku, orang Sunda biasa memakai pancaniti ataupun 5 titian laku. Yang pertama adalah niti harti, yaitu tahap mengerti. Yang kedua adalah niti surti, yaitu memahami. Lalu niti bukti, yaitu membuktikan. Lalu niti bakti, yaitu membaktikan atau mempraktekkan dalam kehidupan. Lalu yang terakhir adalah niti sajati, yaitu menjadi manusia bijak yang sejati dan istiqomah akan keilmuan positif dari dirinya. Namun sayang sekali, hal ini sering dianggap ilmu cocokologi oleh ilmuwan barat ataupun pemuja ilmu barat, dan tidak pernah dianggap sebagai lokal genius ataupun kearifan lokal. Sehingga tertutuplah kode rahasia ajaran para leluhur bangsa, padahal menurut logika, ilmu atau ilmuwan itu harus cocok agar menjadi ilmiah. Tidak mungkin dikatakan ilmu jikalau tidak cocok dengan faktanya, seperti itu. Lalu, sebuah pemahaman atau keilmuan itu harus berdasarkan landas penciptaan. Yang pertama adalah keberadaan istilah Sunda yang melekat, lalu hubungan Sunda dengan hubungan Parahiang. Lalu selanjutnya adanya Gunung Sunda di masa lampau yang tingginya kurang lebih 17.000 meter di atas permukaan laut. Lalu jejak kehidupan yang melekat seperti artefak atau ajaran dan sebagainya. Yang terakhir adalah keserupaan pola lambang hampir di seluruh dunia. Secara geografis pun betapa besarnya dataran Sunda atau daratan Sunda, dan bukan hanya di Pulau Jawa bagian barat, yang dalam sejarah disebut dengan The Isle of Sunda atau The Crater of Sundaland, dan orang kita biasanya nyebut Sundaland gitu.
yang meliputi batas geografis di bagian utara sampai dengan Selat Melaka dan Laut Cina Selatan, di bagian selatan Samudra Hindia dan Selat Sunda, di bagian barat sampai ke Pulau Sumatera bagian atas, lalu di bagian timur Selat Makassar dan Sulawesi. Ini dapat dibuktikan dengan adanya peta dunia gitu. Peta dunia di tahun 1667, peta dunia 1765, tahun 1824 sampai di 1988 yang penamaannya antara lain seperti Dataran Sunda atau Patahan Sunda atau Greater Sunda Island, Lesser Sunda Island, atau artinya Sunda Besar dan Sunda Kecil gitu. Namun di tahun 1958 ada Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 tentang perubahan nama Sunda Kecil menjadi Provinsi Nusa Tenggara. Nah, ini bisa diartikan bahwa Sunda itu bukan hanya bagian suku ataupun bagian barat dari wilayah Pulau Jawa, namun datarannya itu sangatlah luas. Pada intinya, Sunda itu sebuah pengetahuan hidup tentang bagaimana berperilaku baik, jujur, dan rendah hati. Dapat dilatih dan dibentuk menjadi karakter, bagaimana adab, etika, sopan santun wajib menjadi pola dasar hubungan antar manusia dan alam sekitar. Sunda mengajarkan agar orang mampu memanusiakan dirinya dan selalu menjaga kehormatan. Sunda itu bicara tentang martabat, bangsa, dan negara, karena Sunda mengajarkan untuk cinta tanah air. Mungkin kali ini hanya segitu yang saya paparkan. Pada kesempatan lain akan saya paparkan tentang kosmologi dan sebagainya yang lebih mendalam tentang apa itu Sunda, ataupun tentang ajaran baik dari Sunda seperti Pikukus Sunda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu.